Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Nurul Cahyani. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan cara mengerjakan transaksi akuntansi PT Morugi dengan menggunakan aplikasi Mayop. Nah, karena kita di sini akan membuat perusahaan baru, maka di sini kita bisa klik create. Kemudian next. Kemudian isikan data perusahaan sesuai soal. Setelah diisi sesuai data perusahaan, maka kita lanjutkan dengan next. Karena current financial year-nya disesuaikan dengan NIM masing-masing, jadi ini berhubung NIM saya 17, jadi 2017. Kemudian last month-nya Desember, convention month-nya sesuai dengan neraca saldo, yaitu November, kemudian number accounting period-nya 12. Kemudian next, kemudian kita pilih yang I would like to build my own account list, karena kita akan membuat sendiri akunnya. Kemudian next, kemudian change. Kemudian di sini kita pilih lokasi untuk menyimpan Mayop. Setelah itu kita klik next dan langsung ke Command Center. Langkah selanjutnya yaitu kita membuat akun. Langsung ke account, kemudian account list. Kita buat urut dari aset. Yang pertama kita mengedit header account aset. Kemudian new. Aset lancar. Kemudian kita klik OK. Kemudian yang di general check account-nya ini kita ganti dengan Bank BRI. BRI. Kemudian klik OK. Setelah itu untuk akun trade debtornya ini kita ganti dengan piutang dagang dengan nomor akun 1.300. Kemudian klik new, klik OK. Kemudian untuk undeposit fund-nya kita ganti dengan kas kecil.
Deposit fund-nya kita ganti dengan kas kecil. Kita klik OK. Kemudian tipenya other current ya untuk aset lancar. Kemudian ini untuk persediaan barang dagang 1.400, nomornya kita klik OK. Kemudian kita klik new header account untuk aset tetap. Ini aset tetap. Kita klik OK. Kemudian klik new. Untuk yang pertama yaitu tanah. Kita klik new. Yang kedua bangunan. Kemudian klik new. Yang ketiga 2.300. Akumulasi penyusutan bangunan. Kita klik OK. Yang ini kita ganti dulu. Jadi seperti ini. Setelah itu, sebentar. Setelah selesai di akun aset, kita ke akun liability. Liability ini kita edit dengan kewajiban. Kemudian kita new. Nomor akunnya untuk kewajiban liabilitas jangka pendek. Kemudian kita klik new. Di detail account, ini kita pilih ada liability, under current liability, untuk nomor akunnya 2100. Kemudian kita klik new, other current liability, akunnya 2100. Kita klik, kemudian nama akunnya hutang dagang. Kita klik OK. Selanjutnya untuk header account yang kedua yaitu mohon maaf, untuk ini hutang dagang kan trade debtor ini ya, berarti kita edit yang trade debtor. Yang ini kita hapus dulu. Oke, trade creditor, mohon maaf. Ini kita ganti 2100. Gantinya hutang dagang. Kemudian kita klik OK. Setelah itu kita klik new untuk header account 2000. Untuk liabilitas jangka pendek, jangka panjang. Kita klik OK. Kemudian klik new 21.
Oke, 2100. Oh, ini. Kita ganti hutang Bank BRI. Oke. Kemudian di equity, ini kita ubah dulu menjadi modal. Klik OK. Kemudian new 3100 yaitu modal Nyonya Amanda. Opening modal Nyonya Amanda. Kemudian klik new, klik OK karena kita akan mengedit retained earning. Retained earning itu sama dengan laba ditahan. Nomor akunnya 1200. Terus kita klik OK. Untuk current ini kita edit juga menjadi laba tahun berjalan. Oke. Yang historical ini menjadi saldo penyeimbang. Oke. Kemudian kita ke income. Income ini kita edit menjadi penjualan. Kemudian kita klik new. Kita di detail income terus 4000 penjualan. Kemudian kita klik new. Yang kedua yaitu potongan penjualan. Kemudian klik OK. Selanjutnya kita ke harga pokok penjualan. Ini kita edit dulu menjadi harga pokok penjualan. Kemudian klik new. Ini kita ke detail. Ini akunnya harga pokok penjualan. Kemudian kita klik new lagi. 1200-nya biaya angkut pembelian. Kemudian kita klik new lagi 1300 yaitu potongan pembelian. Kemudian kita klik OK. Kita ke expand. Expand ini kita ubah dulu menjadi beban operasional. Kemudian kita klik new ke detail. Untuk pertama yaitu beban iklan. Kita klik OK. Kemudian yang akun wages ini kita edit menjadi beban gaji. Kita klik OK. Kemudian new lagi. Yang ketiga yaitu beban kerugian piutang. Beban kerugian piutang. Terus kita klik new lagi. 1400. Beban lain. Kita klik OK. Kemudian kita ke other income. Other income ini kita ubah dulu menjadi pendapatan lain. Kemudian klik new, ini diubah menjadi detail. Ininya menjadi 1000. Kemudian laba atau rugi, pertukaran aktiva tetap. Oke. Kemudian kita ke other expense. Ini kita ubah dulu menjadi beban lain. Kemudian klik new. Dan ini diubah menjadi detail. Ininya 1000. Ininya beban bunga. Oke.
Nah, setelah selesai kita membuat akun, kemudian kita close, kita ke setup balance, account opening balance. Nah, di sini kita masukkan saldonya. Untuk Bank BRI yaitu 100 juta. Kas kecil 1.500.000. Piutang dagang 60 juta. Persediaan barang 50 juta. Nah, setelah itu kita masuk ke aset tetap. Tanah 130 juta. Bangunan 400 juta. Akumulasi karena ini kontra account, jadi kita beri minus 40 juta. Nah, terus hutang dagangnya 45 juta. Hutang Bank BRI-nya, kebalik. Ini 40. Hutang Bank BRI 45 juta. 45. Kemudian ke modal. Modal Nyonya Amanda itu 162 juta. Terus laba ditahannya, modal Nyonya Amanda salah, 350 juta. Kemudian laba ditahannya 144.500. Nah, karena di sini masih minus, maka input saldonya ini belum benar. Jadi kita teliti dulu. 100 juta, 960, 50. Ternyata yang salah itu hutang dagangnya ini 45 juta. Kemudian ini, hutang Bank BRI-nya 162 juta. Terus ini laba ditahannya 144.500. Oke, ini sudah 0, berarti sudah balance. Kemudian kita klik OK, dan kita ke setup untuk link account-nya. Kita mulai dari account and banking account. Oke, ini sudah benar ya. Jadi kita sesuaikan ini menjadi Bank BRI. Bank account to for electronic payment-nya menjadi Bank BRI. Use account, kita klik do you want to change the bank account for electronic payment? Yes. Dan kita klik OK, kita ke setup lagi link account untuk sales account. Ini piutang dagang sama Bank BRI. Kemudian kita, karena sales itu kita memberi diskon, berarti I give diskonnya dicentang, kemudian ininya potongan, bentar. Menjadi potongan penjualan. Terus kita use account. Oke, kita oke saja. Kemudian kita klik oke. Ini kita link account lagi ke purchase. Purchase-nya kita, karena ini tidak usah dicentang, karena ada potongan pembelian, maka kita pakai ini yang biaya angkut. Terus yang I-Take discount-nya ini kita pakai yang potongan pembelian. Kita use account, kita klik OK. Nah, setelah selesai, kemudian kita membuat nama dan daftar pelanggan.
Kemudian itu kita ke cut file, kemudian cut list, kita ke customer, terus klik new, namanya yang pertama toko ujian hidup. Kita tap, toko ujian hidupnya, untuk address-nya Jalan Mawar, nomor 14, Caruban, Jatim. Kemudian postcode-nya 63123. Nah, ininya kita ganti dengan penjualan. Terus customer term information-nya in a given of a day, 15 hari untuk jangka diskonnya. Untuk lamanya 30 hari, kemudian banyaknya diskon 1%. Setelah itu kita klik OK. Terus kita klik new lagi. Customer yang kedua yaitu toko Segan Bangkrut. Kita tap. Untuk alamatnya yaitu Jalan Melati, nomor 18. City-nya Magetan, state-nya Jatim, postkodenya yaitu postkodenya 63456. 63456. Oke, untuk phone number-nya nah, ini juga sama, kita ke penjualan. Terus kita klik OK. Ini tadi sepertinya belum ada phone number-nya. 0351 6543 21. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah ini kita ke supplier. Kita klik new. Oke, belum. Kita customer dulu untuk customer yang pelanggan tunai. Oke, kita tap. Karena ini pelanggan tunai, jadi langsung ke selling detail. Ini yang sama penjualan. Kemudian ini kita ganti dengan COD. Kemudian kita klik OK. Dan ke supplier kita klik new. Untuk nama supplier yang pertama yaitu PT Aman. 01, address-nya Jalan Anggrek, nomor 18. Nomor 8. Jalan Anggrek, nomor 8. Surabaya, Jawa Timur. Kemudian phone number-nya yaitu kemudian setelah itu kita ke buying detail, ininya HPP. Oke. Kita ubah term-nya menjadi in a given 15 hari jangka waktunya, totalnya 30 hari, kemudian diskonnya 2%. Klik OK, kita klik new lagi. Namanya CV terkendali. Setelah itu supplier 02, address-nya Jalan Rafflesia, nomor 10. City-nya Yogyakarta. Terus phone number postkodenya 62678.
Terus phone number-nya 0231. Oke, setelah itu kita ke buying detail, ini kita ganti dengan HPP, kita klik OK. Kemudian kita klik close. Setelah itu kita isi dulu saldonya di setup, balance, customer balance dulu, kita urut dari toko ujian hidup. Toko ujian hidup, add sales, tab, invoice-nya FJ11, FJ1108, 7. Tanggalnya yaitu 26 November 2017. Ini memonya saldo awal. Oke. Jumlahnya yaitu 15 juta. Tab ininya kita ganti dengan NT, kemudian kita record. Oke. Oke saja ya. Kemudian kita customer summary, toko segan bangkrut, add sales, kita tab, invoice-nya, kita tab tanggalnya 29/2017. 2017, kemudian memonya saldo awal, jumlahnya 35. Ini kita ganti dengan NT. Kita tap OK, record. Nah, setelah selesai, setelah itu kita close, ke setup lagi untuk mengisi saldo ini. Saldo supplier. Kita pertama ke PT Aman. Add purchase. Tanggalnya yaitu 29 November 2017. Invoice-nya 7349. Memonya saldo awal 19 juta. Kita ganti dengan NT untuk teksnya, kemudian kita record. Oke. Ke CV terkendali, add purchase, kita tap. Tanggalnya yaitu 28 November, supplier invoice-nya CWJ 11 min 335. Kemudian ini saldo awal. Jumlahnya yaitu 26 juta. Teksnya jangan lupa NT, kemudian kita tap, kita record. Kita close, kemudian untuk membuat daftar persediaan barang, kita ke inventory, ke item list. Kita buat dulu, yang pertama item number-nya
Karena kita perusahaan dagang, jadi I buy, I sell, dan I inventory-nya di checklist semua. I buy-nya kita pakai HPP akunnya, I sell-nya pakai penjualan, dan I inventory-nya di persediaan barang dagang. Nah, kita enter. Setelah itu kita ke buying detail-nya, ini satuannya kita pakai unit. Satuannya di sini pakai kardus. Bisa kita pakai unit. Kemudian di sini juga unit. Untuk teksnya kita pakai NT. Ini teksnya kita pakai NT. Kita enter. Oke, setelah selesai kita klik new lagi untuk yang kedua. JJN 002, ininya sama, I buy. Oh iya, sebentar. Kita tap dulu, name-nya roti lapis. Oke, ini sudah semua. Kemudian kita cek ini sudah, ini juga sudah. Kemudian kita klik OK. Setelah itu kita klik new lagi untuk JJN 003. Namanya roti sipon. Kemudian I buy, I sell, I inventory sama. Buying detail, ininya sudah sesuai, kita klik OK. Kemudian klik close. Setelah itu, kita ke count inventory. Nah, kemudian ini count-nya kita isi dulu 500, 650 sesuai dengan soal 400. Nah, setelah itu kita ke adjust inventory. Di sini kita isi dengan persediaan barang dagang. Dan use account, kita continue. Kita opening balance. Jadi kita isikan saldonya. Isikan harganya. 15.000, 50.000, dan 25.000. Nah, setelah ini kita cek dulu benar 50 juta. Kemudian kita record. Nah, setelah itu kita lanjut ke transaksi. Karena Zoom saya terbatas 40 menit, jadi ini saya akhiri dulu. Akan saya lanjutkan ke sesi selanjutnya.